Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Andri, kita bicara varian-varian terus bermunculan. Yang terakhir adalah Omikron. Semoga tidak ada lagi varian lain. Tapi masalahnya ketika Omikron dikatakan tidak seletal Delta. Tapi kan itu membuat pembatasan kegiatan masyarakat. Dan itu yang impact-nya langsung ke ekonomi. Mas Andri melihatnya bagaimana? Iya, saya rasa sih kita punya pengalaman ya, apa kira-kira akan terjadi seperti apa. Kita tinggal refer apa yang terjadi di bulan Juli yang lalu. Ya, cuma memang menariknya adalah kebijakan pemerintah itu kan sekarang semakin membaik ya, dalam arti memanage bagaimana pembatasan mobilitas ini. Ya, kalau kita lihat di waktu 2020 itu PSBB strict ya, masih membaca bagaimana polanya. Begitu bulan Juli kemarin udah mulai ada pakai level ya, perbedaan antar tiap daerah segala macam ya. Jadi intinya sebenarnya kalau semakin memburuk dan kemudian berdampak kepada pembatasan mobilitas yang semakin dalam gitu ya, tentu saja kita akan lihat akan ada sektor-sektor yang kemudian terhambat tuh. Yang sudah recover tentu saja akan terhambat lagi. Sektor apa? Ya sektor yang paling pertama adalah sektor yang terkait dengan mobilitas tersebut. Kita bicara sektor akomodasi, sektor yang terkait dengan perjalanan, transportasi itu juga akan mulai melandai lagi. Kalau kita bicara sekarang misalnya ketika dilonggarkan PPKM-nya, ya hotel, restoran lagi menikmati nih meningkatnya occupancy rate yang menanjak nih. Kita melihat udah di atas 40% rata-rata gitu. Nah kemudian ketika dilakukan ya tentu saja kalau ditanyakan bagaimana impact ekonominya pada sektor-sektor tersebut. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa lama lagi-lagi. Positifnya adalah ketika kita menghadapi Delta varian kemarin, terus terang kami membuat skenario waktu itu terjadi dalam 3 bulan pembatasan yang kuat, relatif strict PPKM-nya. Ternyata pemerintah mampu melakukan itu lebih cepat. Bahkan di bulan Juli sudah dilonggarkan mobilitasnya sehingga terlihat tuh sudah ada pembalikan ya dari konsumsi tadi. Nah ini juga nanti bayangan saya seperti itu. Jadi seberapa dalam dan seberapa lama gitu. Kalau misalnya cepat kita bisa turunkan lagi. Kalau kita lihat juga kondisi di beberapa negara tuh naik turunnya tuh sekarang relatif cepat tuh. Gitu. Jadi itu keyakinan varian Omikron ini tidak akan memukul dalam begitu ekonomi kita? Mestinya seperti itu kalau kita lihat ya. Nanti kita lihatlah bagaimana balancingnya pemerintah antara mobilitas dan juga kepada penurunan kasusnya. Baik, Mas David, kalau bicara tadi sebelum jeda saya bertanya soal inflasi. Itu kan banyak sekali masalah sekarang. Pengusaha berkata peti kemas sudah susah dan itu membuat biaya logistik meningkat. Dan di sisi yang bersamaan itu membuat harga komoditas melonjak. Ketika keseimbangan itu sudah mulai terbentuk yang baru, kita mengandalkan apa lagi? Karena kan kita sekarang banyak diuntungkan kenaikan harga komoditas. Iya, memang sekarang ini kita kena bonansa komoditas ya, dan kemungkinan masih akan berlangsung paling tidak sampai semester 1 lah tahun depan ya. Semester 1 2022? 2022, tapi tergantung juga kan ini seberapa cepat lagi bank-bank sentral global ini melakukan pengetatan. Dan itu kan sangat tergantung pada perkembangan global termasuk juga perkembangan pandeminya sendiri. Ya. Jadi andalan kita sih ke depan kita berharap investment sebenarnya, investasi ya. Kalau konsumsi ini kita bisa bilang taken for granted lah ya. Kita kan 56% porsi dari ekonomi kita memang konsumsi domestik. Tapi kita berharap memang dari investasi, karena memang sudah 2 tahun sebenarnya banyak sektor-sektor tuh yang menahan diri. Wait and see perkembangannya bagaimana ini. Walaupun memang ada beberapa sektor yang terpengaruh positif, karena kan pemulihannya seperti huruf K ya. Ada sektor-sektor memang yang cukup baik, yang terkait dengan healthcare, misalnya terkait dengan barang-barang hobi misalnya, dan lain-lain ya. Dan orang stres di rumah atau yang terkait dengan digitalisasi ya. Tapi ada juga sektor-sektor yang tadi Mas Andri katakan, akomodasi, restoran, pariwisata ini terpuruk gitu ya. Jadi saya pikir ada yang memang sudah ingin bergerak untuk invest, tapi juga wait and see melihat kondisi global. Tapi dalam negeri sendiri ini tetap kita lihat perlu ada investasi baru, karena kan penduduk nambah terus. Ekonomi kita juga sektor domestiknya terus bergerak, jadi perlu ada tambahan investasi tentunya ke depan. Baik, tadi sudah sempat disebut-sebut oleh Bapak, Mas Joshua, the Fed akan mulai tapering. Itu kira-kira separah apa, kalau mau bilang parah, atau selunak apa efeknya ke Indonesia dibandingkan dengan 2013 misalnya?
Ya, jadi kalau kita lihat dari FMC bulan Desember, ini The Fed mempercepat proses taperingnya. Yang sebelumnya pengurangannya sebesar 15 billion US dollar per bulan, ini akan dinaikkan nanti per Januari tahun 2022 sebesar 30 miliar US dollar. 2 kali artinya, ya? Artinya adalah bulan Maret 2022 ini akan berakhir tapering dan estimasinya The Fed akan menaikkan suku bunganya hingga 3 kali tahun depan. Dan oleh sebab itu kita melihat bahwa sebenarnya kita melihat bahwa dampak tapering, jadi 2013 kita melihat 2 kejadian, taper dan tantrum. Tapi kalau kita melihat 2020, beyond 2020 sampai dengan saat ini, kondisi fundamental ekonomi kita masih relatif kuat. Terindikasi dari misalkan current account deficit kita yang masih relatif rendah saat ini, CADEF kita juga tetap tinggi ya, 145 billion dollar. Dan juga dari sisi, kalau kita melihat dari sisi pasar SBN sendiri, kepemilikan investor asing saat ini cukup rendah, di bawah 20%. Kita bandingkan dengan kondisi pada tahun 2013, di situ kita melihat cukup fragile Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Sehingga makanya terjadilah dampak tantrum. Ya. Nah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini, kita harapkan hanya terjadi tapering tanpa terjadi tantrum. Karena tadi fundamental ekonomi negara berkembang pun juga di tengah pandemi ini justru tadi menguntungkan dari sisi external balance-nya. Rata-rata external balance dari negara berkembang cukup positif ya, cukup baik gitu. Jadi artinya gejolak yang kita lihat di 2013 harapannya tidak tidak seburuk akan terjadi di 2022 mendatang. Oke, kalau begitu apakah sudah tepat langkah Bank Sentral Indonesia, tentunya Bank Indonesia yang masih terus menahan nih sampai sekarang? Ya, saya pikir memang untuk stance kebijakan moneter BI sampai dengan akhir 2021 itu masih akan tetap pro growth. Artinya memastikan ataupun mendukung pemulihan ekonomi dalam negeri. Tapi di sisi lainnya kebijakan di tahun 2022 tentunya ini akan terjadi shifting ya. Dari pro growth menjadi pro stability dari kebijakan moneternya. Tapi kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti makroprudensial, lalu juga sistem pembayaran, dan juga kebijakan Bank Indonesia lainnya ini akan tetap akomodatif ya. Artinya saya pikir memang tentu ada beberapa pertimbangan ke depannya ya, untuk Bank Indonesia mempertimbangkan arah suku bunganya. Yang pertama tentunya inflasi ya. Tadi kita melihat apakah inflasi ini akan meningkat dengan signifikan tahun depan dengan mempertimbangkan bahwa konsumsi sudah mulai meningkat juga, dan juga tadi apakah akan terjadi pass-through dari kenaikan harga di tingkat produsen ataupun wholesaler ke tingkat konsumen, itu juga perlu kita cermati. Dan ada terkait dengan inflasi juga adalah dampak kenaikan tarif PPN. Meskipun memang tidak signifikan ya, tapi itu pun juga kita perlu perhitungkan, sehingga dampak inflasi itulah, kenaikan inflasi itu yang kita pikir perlu dipertimbangkan, sehingga BI pun juga memiliki ruang untuk menaikkan suku bunganya di tahun depan. Jadi 2022 suku bunga Bank Indonesia akan naik? Kami perkirakan seperti itu. Akan naik ya? Mas Andri, salah satu komponen yang penting juga yang menyangga betul bagaimana ekonomi kita tidak kolaps walaupun masuk resesi, itu belanja pemerintah. Informasi terakhir, program pemulihan ekonomi nasional itu masih ada, kalau tidak salah 200-an triliun yang belum terserap. Kalau Anda melihat bagaimana efektivitas belanja pemerintah saat ini dan tahun 2022? Ya, kalau kita lihat kan terbukti dari sektor-sektor yang memang sudah mulai recover ya. Saya bagi saja kalau dari by sektor dan by segmen ya. Kalau by sektor tentu saja yang dibantu oleh pemerintah, ini di luar dengan yang dengan menggunakan subsidi dari pajak atau penghilangan pajak, misalnya otomotif, PPNBM, DTP. PPNBM, DTP itu kan juga mendorong tadi kan sektor otomotif juga relatif meningkat. Ya, paling tidak itu menjadi buffer juga untuk sektor ini di 2021. Terus kemudian kalau dari segmen misalnya kita bicara UMKM, kita baru saja melakukan survei juga ke UMKM, dan itu ternyata sektor UMKM yang recover ya dibandingkan dengan periode mid year kemarin dengan posisi akhir tahun itu semakin banyak. Jadi semakin banyak UMKM yang sudah mulai recover nih. Memang jadi, belum 100% ya, tapi angkanya udah relatif banyak karena juga bantuan dari pemerintah tadi. Subsidi itu efektif begitu ya? Betul kalau kita lihat itu. Tentu saja kalaupun masih ada yang terdampak, itu memang terdampak karena dampak pembatasan dan juga COVID ini gitu, termasuk juga yang dari sisi yang kaitannya tadi yang saya sebutkan, daerah-daerah yang sangat terdampak seperti karena sektor turismenya belum pulih, nah itu UMKM-nya pasti masih tough seperti itu. Tapi kalau ditanyakan apakah bagaimana efektivitasnya, saya lihat sih memang efektif. Kalau soal dampak harga komoditas itu Mas Andri, tahun 2022 mungkin kan
sudah menemukan kestabilan baru begitu. Betul. Itu bagaimana? Nah, ini menarik kalau kita bicara komoditas. Kita tadi disampaikan oleh Mas David ya, kita menikmati bonansa akan kenaikan. Itu terlihat dari yang tadi saya sampaikan bagaimana pemulihan di 3 pulau utama penghasil komoditas Indonesia. Mereka menjadi major driver dari recovery di spendingnya. Nah, kalau komoditas itu berjalan tentu saja otomatis akan berdampak ke sektor lain. Misalnya kalau kita bicara tentang peningkatan harga CPO, tentu saja akan berdampak kepada bagaimana permintaan ke private cars, ya, passenger car. Kalau harga batu bara ke commercial car. Ini kalau kita lihat buktikan ke misalnya para pengusaha yang terkait dengan heavy equipment dan juga truk, ya, itu meningkat permintaannya. Nah, ini terlihat. Nah, ke depan bagaimana? Pertanyaannya adalah seberapa kira-kira harga komoditas akan kemudian terkoreksi. Kita sendiri melihat walaupun memang ada gradual downturn ya dari harga komoditas, namun harganya masih cukup tinggi gitu ya. Contohnya kita melihat batu bara ini kisarannya masih di atas 100 secara rata-rata. Jadi tidak akan turun drastis maksudnya begitu ya? Tidak akan turun drastis. Jadi masih mendapatkan margin yang cukup. Jadi kalau kita lihat itu masih cukup membantu. Baik. Katanya perbankan akan bergerak lebih dulu kalau ekonomi akan membaik. Apakah benar demikian? Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.